ada seorang laki-laki yang berpakaian layaknya wanita lalu melaksanakan ibadah umroh, bahkan kemungkinan sholatnya itu masuk di saf perempuan. Jelas ini fatal sekali teman-teman ya. Setelah banyak yang membahasnya dan setelah ini viral, akhirnya ada pihak anggota DPR RI yang akan melaporkan si panci tersebut teman-teman. Ini saya pakai kalimat panci atau kata-kata panci karena saya mematuhi peraturan YouTube, nggak boleh secara vulgar menyebutkan istilah orang itu ya. Seharusnya kan pakai huruf B depannya, tapi ini saya ganti huruf P. Ya ini bagian dari cara saya untuk mematuhi peraturan YouTube yang tidak boleh menyebutkan secara vulgar istilah-istilah seperti itu teman-teman. Ini dia videonya dari anggota DPR RI, coba kita simak dulu ya. Ini ada tulisannya, mendesak penista agama segera minta maaf. Jadi kelakuan si panci itu dianggap penistaan agama. Coba kita lihat dulu nih. Ribuan DM masuk ke media sosial saya mendesak untuk Iza Zega alias Sahrul alias Mami Online untuk segera dipenjarakan karena telah menistakan agama. Jadi nama pancinya Iza Zega, tapi nama aslinya itu adalah Syahrul gitu ya. Dan saya miris, saya pikir Iza Zega bertaubat, meminta maaf kepada publik. Tapi justru dia menantang semua pihak yang mendesaknya untuk segera diadili, untuk segera dipenjarakan karena menistakan agama. Kami meminta kepada penegak hukum, kepada kepolisian, kepada pemerintah yang terkait dengan hal ini, untuk bagaimana menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan marwah bangsa kita, untuk menyelamatkan hati masyarakat kita yang sebagian besar adalah warga muslim yang merasa tersakiti dengan tingkah laku yang dilakukan oleh si Sahrul alias Mami Online ini. Saya telah mengantongi nama travel yang telah memfasilitasi dan memberangkatkan si Sahrul ini. Nah, ini juga penting nih. Pihak jasa travelnya yang perlu dilihat juga. Kok bisa membiarkan orang seperti ini berangkat ke Tanah Suci Mekah dalam keadaan terlaknat seperti itu? Laki-laki menyerupai perempuan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain itu pihak travelnya membiarkan itu? Apakah pihak travelnya cuma mikirin uang doang? Nggak mikir di balik ini ada penistaan agama nantinya? Ya, jadi pihak travelnya ini harus bertanggung jawab juga. Alhamdulillah, Pak Mufti Anam selaku anggota DPR ini sudah mengantongi siapa pihak travelnya. Coba kita simak lagi nih ya. Online ini. Saya telah mengantongi nama travel yang telah memfasilitasi dan memberangkatkan si Sahrul ini. Nah, karena kami lihat bahwa travel ini adalah bagian yang terlibat dalam proses penistaan agama itu. ya bagian penting malah. Maka kami minta travel ini meminta maaf kepada publik dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Peringatan keras untuk Iza Zega. Bahkan ini peringatan terakhir dari saya untuk Iza Zega. Jika dalam waktu 2 kali 24 jam Iza Zega alias Sahrul tidak membatalkan proses ibadah umrohnya, tidak pulang ke Indonesia dalam waktu 2 kali 24 jam, saya yang akan mewakili secara langsung masyarakat Indonesia untuk melaporkan penistaan agama ini ke penegak hukum, agar kemudian diproses secara hukum, karena satu-satunya yang akan menghentikan apa yang dilakukan oleh Iza Zega ini, yang sudah berulang kali dilakukan ini, hanya penegakan hukum. Nah, betul ya. Ini penegakan hukum harus ditegakkan terhadap orang-orang seperti ini agar tidak terulang-ulang lagi, agar tidak ada panci-panci lainnya yang melakukan hal yang sama, teman-teman. Karena berdasarkan jejak digital yang ada, berdasarkan informasi yang beredar, si panci Iza Zega ini, dia itu bukan 1 kali melakukan hal tersebut, sudah 3 kali, teman-teman. Bapak-bapak Kementerian Agama, saya ralat ya, ternyata waria Iza Zega itu sudah umroh kali ketiga dan selalu lolos Pak. Kali ini tolong Pak, demi menegakkan keadilan tentang undang-undang atau tentang kejahatan penistaan agama itu Pak harus ditegakkan Pak. Ya, jangan tebang pilih, masa Indonesia kalah sama waria, apalagi warianya begitu lagi bentukannya, ya Allah. Ayo Pak, kasihan Pak orang-orang yang udah pada dipenjara gara-gara penistaan agama Pak. Ini yang udah jelas-jelas di biji mata, udah bukan penistaan agama lagi Pak, dimain-maininnya pula itu agama. Kasihan Pak perempuan-perempuan yang lagi umroh itu jadi batal gara-gara dia juga umrohnya itu nggak sah. Karena kalau ambil mikot di Mekah, dia harus menjadi seorang laki-laki, pakai baju ihram, kelihatan tuh keteknya kemana-mana. Ini enggak nih, tolong Pak tindak lanjuti. Terima kasih. Banyak yang protes Iza Zega ini ya, di sosial media udah viral banget teman-teman. Yang saya masih belum bisa habis pikir itu kok bisa sampai lolos 3 kali. Ya kalau 1 kali mungkin kita masih bisa katakan mungkin kecolongan tuh jasa travelnya. Tapi kalau sampai 3 kali, wah ini doyan namanya. Ini ada kong kali kong sama jasa travelnya, dugaan saya begitu. Dan anehnya teman-teman, tanggapan si panci ini ketika sudah banyak yang mengecam, seperti ini, coba kita lihat ya. Ini sombong banget dia, songong banget, coba lihat ya. Tanggapan Iza Zega soal umroh. Lagi yang mana kasih tahu ke kalian. Ya, dia mau disebut mami ya. Kalau ditakdirkan jadi bapak-bapak, jadi laki-laki nggak usah lah. Jadi mami-mami ngapain? Kalian
itu kan netizen dan juga rombongan Wegom dan yang lainnya kan tidak bisa berbuat apa-apa tuh tentang Mami ibadah umroh. Udah diam aja gitu ya, nikmati gitu. Cuma aja kalian mau mention si A, mention si B, kalian tidak bisa melakukan apa-apa ya. Lebih baik kalian berdoa gitu. Setiap ada postingan Mami berdoa, apalagi yang Mami posting itu Ka'bah ya, Baitullah, Madinah, Masjid Nabawi, Hajar Aswad, Ka'bah. Itu kalian harusnya berdoa memohon kepada Allah bagi yang umat Islam, memohon kepada Allah untuk supaya cepat diberkatkan ibadah umroh. Ambil sisi positifnya. Kalaupun ada sisi negatifnya dari Mami online, jangan ditiru ya. Jangan ditiru, ambil sisi positifnya, ambil baiknya gitu ya. Nggak usah mengadili ya. Kamu nggak berhak mengadili, hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut mengadili manusia. Kamu hanya manusia seonggok botol. Ya, seonggok botol ya, panjangannya tahu lah ya. Jadi nggak usah. Ya, jadi yang memprotes si Iza Zeka ini dikatakan manusia seonggok botol. Katanya kalian tahu lah ya kepanjangannya botol itu apa. Astagfirullah, ini orang ya. Astagfirullah. Dan dia bilang begini nih, coba ya dengerin. Nah, gitu ya. Nggak usah mengadili ya. Kamu nggak berhak mengadili, hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut mengadili manusia. Ya betul, Allah Subhanahu wa taala yang mengadili manusia. Allah yang membuat aturan, dan Allah sudah membuat sebuah aturan. Kodrat sebagai laki-laki ya jadilah laki-laki, perempuan jadilah perempuan gitu. Jadi bukan kami yang mengadili, bukan kami yang membuat aturan. Ini sudah aturannya Allah bahwa laki-laki dilarang menyerupai perempuan, perempuan dilarang menyerupai laki-laki. Dan Anda itu Pak Syahrul ya yang pakai kerudung ini, Anda itu tidak dilarang umroh. Silahkan aja kalau Anda punya banyak uang, umroh berkali-kali silahkan. Tapi jadilah sesuai kodratnya. Jika Anda laki-laki, ya berpakaianlah layaknya laki-laki. Dan kelakuan Anda itu kalau ketahuan pihak Masjidil Haram, ketahuan pihak Masjidil Nabawi, ketahuan kerajaan Arab Saudi, yang malu bukan Anda sendiri, tapi satu negara Indonesia malu. Perlu diketahui, jamaah haji Indonesia ini sudah banyak yang disindir oleh ulama-ulama di Arab Saudi. Karena ada yang suka selfie lah, ada yang suka ini.